Pernah suatu ketika setiap jamaah di majelis Sirul Asra itu merasakan di saat dia melakukan zikir, dia merasakan betul bahwa sesungguhnya dirinya tidak bisa berzikir. Dia merasakan abah kita, guru kita, guru sekumpul itu menyatu dengan dirinya dan dirinya fana. Dirinya hilang di dalam zikir itu. Dia menyaksikan bahwa abah guru sekumpul yang berzikir di dalam zikirnya. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Majelis Zikir dan Tasawuf Sirul Asra Mojokerto. Di dalam ilmu ma'rifat, yaitu sebuah ilmu yang mengajarkan tentang pengenalan diri sebagai jalan untuk mengenal Tuhan dan sekaligus sebagai jalan untuk penyempurnaan rohani seseorang. Di dalam ilmu ma'rifat itu ada dua hal yang paling penting, yaitu robitoh dan riadoh. Apabila kedua unsur ini atau kedua hal ini tidak terpenuhi, maka ma'rifat yang didapatkan itu hanya sekedar bahasan, hanya sekedar kata-kata dan huruf tanpa adanya robitoh dan riadoh. Maka makrifat yang didapatkan hanya sekedar wacana, hanya sekedar keilmuan, hanya sekedar kata-kata dan huruf. Mereka tidak akan pernah mampu membuka rahasia yang ada di dalam hatinya, dan mereka tidak akan pernah dibukakan basyiroh sirnya, basyiroh kolbunya untuk menyaksikan tentang kebesaran Allah. Dan pada akhirnya mereka tidak akan pernah mendapatkan ilmu laduni atau ilham, yang mana ilmu laduni dan ilham inilah sesungguhnya sumber daripada pengetahuan, sumber daripada pengenalan di dalam ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu bukan sesuatu yang kita dengar dari luar, yang kita pahami dari luar, yang kita lihat dari luar. Tetapi ilmu ma'rifat itu adalah sesuatu yang muncul, yang terbuka hijabnya, yang terbuka penutupnya dari dalam diri kita yang paling dalam. Dia keluar memperkenalkan dirinya dan mempengaruhi segala aktivitas di dalam kehidupannya. Untuk membuka tirai makrifat dari dalam diri kita, dari dalam rahasia hati, rahasia rasa kita yang paling dalam, maka dibutuhkan robitoh dan riadoh. Robitoh adalah kita menjalin sebuah pertalian, sebuah hubungan, sebuah sambungan kepada seorang guru atau kepada seorang mursyid, yang mana mursyid tersebut
hatinya rasanya tersambung, bertalian dengan guru-guru dan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mencari robitoh ini, kita harus hati-hati, kita harus teliti benar. Karena apabila kita salah di dalam menentukan robitoh, kepada siapa kita menjalin sebuah hubungan, sebuah robitoh, maka akan berakibat di dalam perjalanan spiritual kita, di dalam perjalanan untuk menyempurnakan rohani kita. Apabila mursyid yang kita temui dan kita pilih robitohnya sambung kepada Rasulullah, maka hati kita akan terpaut, hati kita akan tersambung, dan segala amal ibadah yang kita lakukan ada pertalian dengan guru-guru dan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, maka kita akan mudah untuk memahami tentang ihsan, tentang wahid, dan tentang ahad, khususnya tentang pengenalan diri kita, Ahmad dan Muhammad. Apabila robitoh kita yang kita sambungkan kepada seorang guru, namun sanad keilmuan daripada seorang guru tadi terputus, maka perjalanan rohani kita ibarat layangan yang putus. Dia akan terbang kemana saja dan jatuh di mana saja tanpa ada sebuah pertalian, tanpa ada sebuah sambungan yang selalu memberi bimbingan di dalam prasangka kita, di dalam sangkaan kita, di dalam nafsu kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dan di dalam rasa kita. Di dalam perjalanan spiritual atau mereka-mereka yang belajar tentang ilmu hakikat makrifat yang bertujuan untuk mengenal diri dan mengenal Allah, dan pada akhirnya sampai kepada penyempurnaan rohaninya, rohani leluhurnya, dan penyempurnaan rohani anak cucunya. Hal yang paling utama yang harus dicari bukan apa yang harus dilakukan, bukan apa yang harus diamalkan, bukan apa yang harus diriadohkan, dan bukan apa yang harus dilakukan, tetapi carilah seorang guru atau seorang mursyid yang ada pertaliannya dengan guru-guru dan Rasulullah, yaitu mereka yang sanadnya tersambung. Seperti di dalam majelis Sirul Asrar sendiri, robitoh itu begitu utama daripada riadoh. Saya seringkali menekankan kepada ikhwan atau jamaah Sirul Asrar untuk lebih mengutamakan menjalin sambungan, menjalin hati, menjalin cinta dengan para guru dan dengan Rasulullah, dengan jalan sering-sering bertawasul, sering-sering mengingat beliau semua dengan segala nasihat-nasihatnya, dengan selalu menanamkan rasa cinta, dengan jalan berwasilah terlebih dahulu di dalam melakukan segala aktivitas di dalam kehidupannya. Dengan demikian, insya Allah segala aktivitas yang dilakukan,
selalu di dalam bimbingan guru dan bimbingan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling membanggakan bagi kami, robitoh kami tersambung dengan guru kami Syekh Nur Alam Shah, dan dengan guru kami Guru Sekumpul Martapura, yang sambung kepada guru-guru hingga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Robitoh ini adalah mengantarkan seseorang menuju futuh, menuju usul kepada Allah. Sedangkan riadoh-riadoh yang kita lakukan adalah sebuah pelatihan, sebuah praktek dengan melakukan amal-amal, wirid-wirid, membaca ayat, ibadah sunnah. Itu adalah sebuah latihan bagi diri kita, agar diri kita terlatih di dalam mengekang hawa nafsu, terlatih di dalam mengendalikan pola pikir kita, terlatih di dalam memanage hati kita, prasangka kita, perasaan kita. Namun setiap latihan itu tidak akan berbuah apapun apabila robitoh kita tidak sambung kepada guru-guru dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Latihan puasa kita, wirid kita yang tiap malam ribuan itu, bahkan ratusan ribu itu, ibadah sunnah yang kita lakukan setiap malam, setiap hari, akan menjadi sia-sia. Semua latihan itu akan menjadi sia-sia, semua praktek itu akan menjadi sia-sia, semua laku itu akan menjadi sia-sia apabila diri kita tidak menjalin hubungan, tidak menjalin pertalian dengan guru yang sanadnya tersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika setiap jamaah di majelis Sirul Asra itu merasakan di saat dia melakukan zikir, dia merasakan betul bahwa sesungguhnya dirinya tidak bisa berzikir. Dia merasakan abah kita, guru kita, guru sekumpul itu menyatu dengan dirinya, dan dirinya fana, dirinya hilang di dalam zikir itu. Dia menyaksikan bahwa abah, guru sekumpul yang berzikir di dalam zikirnya. Fenomena seperti ini hanya bisa dilakukan, hanya bisa dialami apabila seseorang itu berguru kepada seorang guru yang sanadnya sambung, yang robitohnya sambung sampai kepada Rasulullah. Dan proses seperti ini adalah proses untuk mencapai fana billah, dan pada akhirnya sampai kepada baqo billah. Fase seperti ini adalah fase fana bimursid. Lalu fase selanjutnya fana bi Rasul, dan fase terakhir adalah fana billah untuk mencapai baqo billah. Untuk itu, sebelum kita melakukan dan menentukan riadoh kita, latihan-latihan kita, praktek-praktek keilmuan kita, laku spiritual kita di dalam menempuh ilmu spiritual, ilmu hakikat makrifat
untuk mengenal diri dan mengenal Allah. Tentukan terlebih dahulu mursyidmu, tersambungkah sanadnya atau tidak kepada guru-guru dan kepada Rasulullah. Apabila sanad itu sambung, maka akan menjamin spiritualmu akan sampai kepada kesempurnaan. Apabila tidak sambung, maka spiritualmu akan putus di jalan dan kalian akan terjebak di dalam panorama spiritual yang berangkat dari halusinasi sendiri dan sugesti yang diciptakan dari pemahaman, dari ilmu yang didapatkan dari luar diri. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetaplah berbuat baik meskipun penerimaan orang itu tidak baik, karena hanya dengan berbuat baik yang akan mampu merubah kehidupan kita jauh lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.